Brand Dita merupakan brand audio yang sebenarnya itu sudah ada dari pas gua kenal audio ya guys ya. Dan ya, ini tuh sudah brand yang sangat melegenda. Nah, sekarang finally gue bisa icip produk baru dari Dita. Kenalin, namanya adalah Dita Project M. So, daripada lu penasaran, mendingan langsung aja kita bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan di depan gue ini sudah ada barang dari Dita. Ini sebenarnya brand yang gue sudah bilang ya, bukan brand baru bro. Ini brand yang sebelum gue kecemplung di audio, dia itu sudah ada ya. Dan thank you banget untuk Om Sebastian Deson Dignity yang dimana sudah memberikan icipan gue untuk namanya si Dita Project M. Nah, Dita Project M ini bukan DAC atau segala macam, kabel segala macam, enggak. Ini adalah IM ya bro. Ya benar, ini adalah produk IM baru dari Dita. Banyak banget brand-brand apa sih macam-macam barang dari Dita. Kalau lo pengen penasaran lo bisa lihat aja di website Dita ya. Nah ini Dita bukan nama orang ya, tapi memang nama brandnya bro. Dan ya untuk Dita Project M ini merupakan IM baru dari Dita, dimana dia ini menggunakan namanya konfigurasi satu dynamic driver dan juga satu balancer macho. Dan tanpa basa-basi, mendingan kita langsung aja membahas beberapa aspek dari si Ditanya ini. Dari packaging, build quality, dan juga sound quality tentunya. So, daripada penasaran, langsung aja let's go. Nah, ini dia. Ini adalah packaging dari si Dita Project M-nya ya. Dan ya, seperti yang lo bisa lihat di sini tuh bener-bener dia unik dan cukup menarik dengan logo Dita di sini dan ada tulisan Hybrid in-ear. Ya, ini lo bisa lihat nih, Hybrid in-ear wired earphone FT APV2 cable. Ini kayaknya banyak banget, sumpah panjang banget ya kata-katanya ya. Nah, di sini tuh juga ada langsung kayak lo unik banget ya sih. Biasanya kalau brand audio lain itu dia ngasih frekuensi respon atau FR itu di belakangnya. Nah, ini enggak. Si Dita tuh ngasih FR-nya itu di depan boxnya, di tengah. Nah, ini ada tulisan Project M juga. Dan di pojok kanan sini itu ada namanya kayak bentuk yang ada abstrak ya, kayak M mungkin ya, ini M mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau lo tahu coba tulis di komentar. Ya seperti itu. Dan di pojok di bagian kanan, di bagian kiri sini nggak ada apa-apa, bagian atas bawah juga nggak ada apa-apa. Dan di sini adalah bagian belakangnya. Oke, fokus. Nah ini sebentar gue fokusin terlebih dahulu. Nah oke. Nah di sini mungkin dia rada nge-reflect gitu ya. Jadinya kalau di video mungkin rada kurang, tapi bakal gue jelaskan. Di sini diinfokan kalau dia itu memakai namanya satu dynamic driver dan satu dynamic driver 9,8 mm dan satu balancer macho driver dengan impedansi 32 ohm dan sensitivity 107 decibel. So, IM ini kalau dari spek sih nggak berat banget ya, tapi tetap ya kita kalau membahas ini tuh tetap harus ngecoba secara langsung sih tetap. Dan nah, ini tuh gue bakal ngebahas soal kayak gini tuh di sound quality, sorry. Oke, so daripada lo penasaran, jangan di skip videonya sampai selesai. Dan daripada penasaran, kita langsung buka aja untuk bagian dalamnya. Di bagian dalamnya kita langsung disambut dengan logo Dita yang kecil banget dan kayak eksklusif ya. Untuk bahan box dalamnya ini dia berteksturing dan gue cukup suka. Dan untuk di bagian dalamnya lagi, kita lihat. Oke. Nah, ini bagian dalam dari si Dita Project M-nya. Cakep banget sumpah. Emang ya kalau si Dita ini tuh kayak memberikan kesan yang rada mewah gitu, memang gua akuin aja. Oke, di sini tuh sudah ada namanya kayak warranty card. Lo bisa lihat di sini ada warranty card dan ini sebenarnya bukan user guide ya, tapi kayak promo barang-barangnya si Dita gitu nggak sih, kayak Answer Truth, Project 71, Dream. Ini tuh dulu nih lama banget nih. Yang si Answer Truth sama si Dream ini sebelum gua kenal audio kayaknya. Dream XLS, ikannya Perpetua, Celesti. Dan ini tuh ada gambar dari si Dita Project M-nya. Gua nggak tahu kenapa ini kenapa putus gitu. Dan gua nggak tahu kenapa dia memberikan gambar itu seperti ini ya. Nah ini yang kadang-kadang nggak terlalu berguna menurut gua, mungkin kayak sekedar promosi ya. Oke, di sini kita taruh dan di dalamnya lagi di sini. Nah seperti yang bisa lihat di sini. Oke, kita juga disuguhi oleh jack modular 44 mm dengan penutup jacknya nice sekali, lo bisa lihat ya. Oke, nah ini lo bisa lihat. Oke,
Dan oke, di sini kita juga ada namanya macam-macam ear tips bentar. Nah, oke. Di sini kita juga ada macam-macam ear tips. Nah, untuk ear tips saya ini rada beda ya. Dimana ini adalah kolaborasi dengan Final Audio. Lu bisa lihat Final. Nah, ini logo Final. Ini kolaborasi dengan Final Audio, dimana untuk ukuran ear tipsnya ini tuh ada macam-macam ya. Dari ini SS harusnya nih, ini S, ini M, ini L, ini LL. Ini kalau salah coba tulis di komentar. Tapi ini untuk ear tipsnya hanya satu jenis saja seperti ini, dan ini kolaborasi dengan Final Audio. Kalau lo belum kenal Final Audio ya coba lo cek-cek video gua sudah pernah membahas mengenai Final Audio ya. Oke, dan dari semuanya ini yang paling bikin gua jatuh cinta sebenarnya. Ya benar. Case-nya. Case-nya ini cakep banget, futuristik banget. Ada tulisan Dita di sini, dan ini di bawahnya di sininya ada tulisan Thanos. Ini bukan Thanos ya Avenger ya, tapi memang tulisannya Thanos. Dan di sini juga ada namanya si Steiner namanya. Nah, ini tuh Thanos si Steiner case-nya gitu. Yang gue suka di sini tuh dia ada kayak ada kayak buat tray kayak ngangkat kayak gini cuy. Karena cukup unik ya. Dan ini tuh bisa di stacking, tau nggak? Kalau lo ada case Dita yang seperti ini lo bisa stacking. Jadi ntar bisa taruh di sini karena dia ini gua taunya kenapa, karena gua ada gambarnya. Nanti gua suka lihat gambarnya lah ya kalau ada. Nah, ini lo bisa lihat di sini tuh ada tempat buat nge-stackingnya gitu, dan ini tuh ada namanya pelindungnya gitu ya. Oke. Dan tapi untuk bahannya ini bukan bahan yang bener-bener padat banget, bukan kayak pelikan case atau bahannya sangat padat. Ini tuh terbuat dari kayak plastik yang menurut gua rada sedikit kurang solid mungkin. Tapi untuk desainnya sih oke-oke aja. Gua cukup suka dan gua cukup oke-oke aja. Dan kita langsung aja ngebuka di bagian sininya. Untuk ngebukanya itu cukup unik ya. Dia bukan di sistem dicongkel gitu, tapi kita muterin di sininya tuh. Oke. Nah, seperti itu. Dan dan ini dia barangnya. Ulala. Dita Project M. Nah, di sini tuh seperti yang sudah gue bilang, dia JK modular, dan juga di sininya dia terbuat dari kayak bahan karet, dimana ini tuh biar ngamanin si Dita Project M-nya. Dan juga di sini tuh ada penutup jack 3,5 mm-nya ya. Di sini dia dapat 2 jack 44 dan juga 3,5. Oke. Nah, seperti ini. Untuk kelengkapannya ya seperti itu saja ya, hanya case, IM, jack modular, warranty card, dan juga namanya kertas yang gua nggak tahu apa ini, kayak cuma sekedar promosi. Dan untuk packaging di sini yang paling suka sebenarnya adalah di bagian dia punya case, dan juga di bagian dia punya namanya ear tips ya. Oke, untuk packaging bisa gua kasih skor nilai 8,5 dari 10, dan lanjut aja kita bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke guys, nah di depan gue ini sudah ada si Dita Project M-nya. Di sini gue bakal membahas mengenai desain and build quality-nya. Untuk bahan IM-nya sendiri, di sini dia menggunakan resin, dan yang menarik perhatian gue lagi adalah kabelnya yang wow menurut gue. Ya kayak mahal banget kak. Tahu nggak sih lo kesannya ini kayak kabel branded banget, emang kabel branded sih gue akuin. Tapi emang ini kabelnya mahal banget, kayak kabel mahal. Sumpah. Nah, ini kabelnya dia ini kerjasama dengan Mocha, dan di tulisannya gue kurang tahu dia pakai SPC kah atau apakah. Tapi yang gue dapat infonya dia memakai namanya 16 threaded cable, dan dilapisin sama bahan sleeving kayak PVC gitu ya. Ini kalau salah coba dikoreksi. Nah, uniknya lagi adalah di bagian modularnya ini ada tulisan. Nah, ini ada tulisan, fokus. Nah, ada tulisan konduktor. Nah, nih ada tulisan seperti ini. Oke, fokus. Nah, ayo. Nah, nih konduktor by Cardas. Oke, no. Nah, produk Cardas sendiri itu adalah produk brand yang bukan abal-abal ya bro ya. Dia sudah berkecimpung ada di dunia audio juga. Dan ya, dulu itu gue pakai buat namanya Stimahnya. Dan ini dia bikin untuk si Dita untuk konduktor by Cardas. Gila, gua speechless banget sih sumpah. Banyak banget brand yang kerjasama sama si Dita Project M-nya ini. Banyak banget dari Final Audio, Thanos, Mocha, Cardas. Gila banget emangnya untuk menciptakan namanya si Dita Project M-nya ini. Ya. Nah, dimana Cardas sendiri yang aku bilang dia bukan brand abal-abal, dan juga di sini dia memakai konektor. Dan di sini dia memakai namanya konektor 0,78 mm untuk ininya. Untuk konektornya dual pin dia ya tentunya ya. Dan
di bagian sininya tentunya dia bisa dicabut-cabut, tapi ini sumpah gua nggak tahu kenapa ya kalau yang modular kayak gini tuh yang kadang-kadang tuh bikin gue kesel sebenarnya, karena gue tahu dia kalau pas dipasang tuh padat, tapi sekali dibuka tuh keras banget. Oh enggak deh, gampang coy. Ternyata harus digituin, harus diputar dulu ya. Pantesan dari kemarin gue nggak bisa. Tapi keras. Nggak bisa ya bro ya, keras banget sumpah. Gue nggak bohong, ini kabelnya keras banget. Gue nggak bisa buka. Oke. Nah, untuk bahan dan build quality-nya di sini tuh yang seperti gue bilang ya, dia bahan untuk IM-nya sendiri dia dari namanya resin. Nih kadang-kadang gue bingung ya kenapa kamera gue tuh kadang-kadang susah fokusnya. Oke, fokus. Nah, seperti ini. Ini mungkin cahayanya agak terlalu banyak di sini, jadinya dia kurang fokus ya. Oke, nah untuk bagian dia punya desain, sebenarnya untuk desainnya ini tuh dia universal. Tapi universalnya ini beda sama universal yang lain, dimana bagian facepadnya ini biasanya itu facepad yang bagian sininya itu ada gambarnya ya, ada kayak logo atau gambar. Tapi enggak sih, ditanya itu ngasih logonya itu di belakang sininya coy. Logo ditanya itu di belakang IM-nya sendiri. Dan ya ini tuh 1DD 1BA dengan ukuran kayak gini menurut gua ya cukup standar sih, walaupun memang mungkin rada gede lah, sedikit lah ya. Nah, ini sama juga untuk bagian kiri kanannya, dan ya untuk bahannya ini dia nggak ninggalin sidik jari. Gue suka sebenarnya, walaupun dia resin, tapi pas gue pegang kayak gini-gini tuh gue nggak namanya ada ninggalin sidik jari sih bro. So ya untuk namanya keselak gue. Oke, untuk desain yang berkualitas bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. So lanjut kita ke bagian fitting, let's go. Oke guys, seperti yang lo bisa lihat di sini kuping gua ukurannya medium dan standar banget nih. Sini bisa gua lihat ya. Oke, fokus. Nah, ini bakal gua kasih lihat detailnya. Nah, seperti itu bisa lo kelihatan lah ya. Ukuran kuping gua seperti ini, dan ya saat gua pakai untuk si ditanya. Nah, oke. Nah, untuk VT di sini lo gua hanya memakai namanya ear tips yang kecil tuh. Ini mungkin ukuran apa sih, MS mungkin atau ya S mungkin ya, karena pas saat gue pakai yang M itu gue nggak masuk sama sekali ya, anehnya seperti itu, karena gue kuping gue itu biasanya memakai ukuran M bro, tapi pas gue pakai ukuran M dari final audionya itu kayak kurang masuk dan rada sakit, jadinya gue memakai ukuran yang satu ukuran lebih kecilnya lagi di bawahnya M ya. Dan lo bisa lihat di sini walaupun dia memakai konfigurasi 1DD dan juga 1BA, tapi untuk bodinya dia masih agak besar menurut gua, dan di saat gua pakai ya seperti ini lo bisa lihat ya, dia kadang ngefullin kuping gua. Dan seatingnya sih ya menurut gua sih oke-oke aja, cakep ya. Tapi untuk fitting gua agak kurang nyaman sebenarnya, karena kayak apa ya, kayak madetin dan juga rada ngeganjel lah sedikit lah di bagian gua sini tuh, kayak ngeganjel karena dia rada ngedorong gua punya kuping, jadinya tuh rada sedikit ngeganjel ya bro ya. Mungkin coba agak dikurangin sedikit aja di bagian fitting, mungkin kuping gua bakal terasa nyaman. Tapi ya ini preferensi setiap kuping orang tuh kan beda-beda ya. Ini menurut gue pribadi, dengan ukuran kuping gue seperti ini, gue bisa lo bisa lihat lah ya ukuran kuping gue seperti ini. Dan untuk fitting bisa gue kasih skor nilai ya maaf 6/10. Dan lanjut aja kita ke bagian sound quality, let's go. Oke guys, untuk sound quality untuk EMC Dita Project M ini itu gua tes pakai Hidis XO gua dan menggunakan 5 genre lagu pop, metal, EDM, dangdut dan juga vokalan. Dan informasi gua di sini bener-bener kaget ya sebenarnya ya, karena lihat dari speknya ini tuh sebenarnya gak gampang diderek, tapi swear sumpah, ini pas gua coba gua pakai LG V60 gua yang biasanya kalau standar aja udah cukup ya, tapi pas gua pakai LG V60 gua untuk direksi Dita ini tuh kayak ngos-ngosan bro. Padahal volumenya udah full tapi kayak kurang power aja kesannya. Alhasil gua pakai Hidis XO gua. Tapi kenapa lu nggak dari kemarin-kemarin pakai Hidis XO bro? Gue lupa. Gue lupa gua ada namanya DAC dari Hidis ya, dan juga ya dia cuma ada 35 sama 2,5. Gua agak ada butuh yang 4 juga sih. So seperti itu pengalaman gue lupa ada Hidis XO, dan ya
Jadinya gue pakai lagi Hidis EXO dan wah puji Tuhan bisa ngederek si namanya Dita Project M ini ya. Oke, gue bakal membahas untuk tonalnya. Tonal dari si Dita Project M ini adalah natural bright ya bro ya. Untuk sisi low-nya dia bukan tipikal low yang tebal atau yang padat ya. Dan kesannya rada tipis, tapi speednya ini yang paling gue suka dari si Dita Project M ini. Speednya untuk low-nya ini dan juga rumbling dari low-nya ini wow banget. Dapat banget bro, wah itu berdejernya kayak apa sih lagu EDM, lagu rock metal segala macam tuh kalau dengerin lagu yang ada rada rumblingnya atau lagu yang ada speednya itu bener-bener cakep bro, karena dia bisa ngekejar ya bro ya. Nah tapi sayangnya dia mungkin rada kurang deep atau rada kurang tebel yang dimana mungkin ya selera gue pribadi sih, gue mungkin rada sedikit kurang aja sebenarnya. Tapi untuk kualitas dari si low-nya ini menurut gue bukan kaleng-kaleng bro, bukan low yang abal-abal, yang tipis, yang rada ngasal. Enggak ya bro ya, dia low-nya ini cakep sebenarnya. Dan ya untuk low di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Lanjut adalah mengenai mid. Midnya ini di sini tuh cenderung rada sibilance ya bro ya, rada sibilance dan hampir shouty kalau menurut gua. Untuk midnya di sini tuh rada tinggi, dimana dia tuh kayak mid to high tau gak sih? Kayak suara Yoasobi atau suara yang memang dia cenderung high. Dan untuk kayak suara cowok aman-aman aja sebenarnya. Walau memang dia rada kurang natural ya untuk bagi gue sendiri. Untuk midnya yang lain dia juga kesannya memang kayak gimana ya, kayak ada beberapa hal yang pedes gitu, jadinya mungkin kalau lo dengerin untuk bagian mid ini tuh mungkin rada nyerang sedikit ya bro ya. Tapi ya kalau menurut pribadi dengan kuping gua ya ini cukup ya rada pedes lah intinya. Untuk mid di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 dan gue bakal membahas mengenai sektor yang paling utamanya yaitu adalah high. Nah ini dia bintang utamanya bagian high, benar karena dia natural to bright jadinya tentunya yang paling wownya itu adalah bagian high. Untuk bagian utamanya ini high-nya atau treble dari si Dita ini buset panjang bener sumpah, dia punya dentingan atau ekornya ini panjang ya bro ya, sparkling, airy ya kan. Nah itu kata-kata yang cocok memang untuk si Dita Project M ini. Karena ya bagi kalian yang kurang suka sama suara yang pedas, ini sih mungkin rada kurang cocok ya. Karena high-nya cenderung rada picky di beberapa nada, tapi untuk kalian yang treble head. Tapi untuk kuping kalian yang treble head, ini sih mantep banget. Untuk high-nya di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Karena memang untuk high-nya ini sih ajib banget menurut gua. So, lanjut ke bagian teknikal. Nah, untuk teknikal dari si Dita Project M ini, walaupun dia memakai namanya 1DD dan 1BA doang, tapi suara yang dihasilkan bener-bener rich banget ya. Kaya banget sumpah bro, kayak enggak pelit sumpah. Ya, kayak nggak pelit bro, ada semua gitu lah. Detail diberikan juga cukup oke, separasi layarnya juga cukup oke, dapat dipisahkan dengan baik walaupun hanya memakai 1DD dan 1BA. Walau rada kurang sedikit aja pemisahannya, jadinya masih ada kesan sedikit numpuk. Staging yang diberikan ini gila, luas bro, tapi nggak sampai yang wow luas sekali ya, nggak, dia cukup luas. Dan untuk bagian teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai harga. Harga dari si Dita ini tuh dihargai dengan harga 325 US dollar atau sekitar mungkin 6 juta sampai 7 jutaan. Dan ya mungkin, tapi ya ini overall untuk harga segitu apakah worth it dengan kelengkapan yang tadi, suara yang tadi? Kalau lu memang pecinta high dan lu memang pecinta Dita lover ya, ini tuh cocok banget untuk lo. Tapi apakah ini best of EM? Tergantung. Karena kalau menurut gue untuk di bagian sektor high ini salah satu yang wow dan juga yang mantep menurut gue. Dan itu aja, dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih ke Om Sebastian dari Solding TV. So jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Whoosh.